Kita membahas tentang Sayyidatuna Asma binti Yazid ketika bertanya kepada Nabi akan perihal keutamaan laki-laki yang tidak didapatkan oleh perempuan. Kemudian dijawab dengan sangat indah oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya pahala taat kepada suami dan bakti kepada suami mengalahkan itu semuanya. Dan ini merupakan sebuah karunia yang sangat besar bagi para wanita berkat pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Nah, jadi akhirnya setelah menjelaskan, jadi kita ulang sedikit bahwasanya Sayyidatuna Asma binti Zaid atau binti Yazid, beliau itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata bahwasanya dirinya itu adalah delegasi atau utusan daripada para wanita semuanya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti mengadu tentang keutamaan laki-laki yang sulit untuk didapatkan oleh para wanita. Dengan mereka mengatakan laki-laki itu banyak karunia yang didapatkan. Mereka bisa berjihad. Kalau mereka meninggal, mereka akan berada di dalam tempurung seekor burung yang berwarna hijau. Pada siang hari menikmati isi surga, pada malam hari bergelantungan dengan arsy Allah. Para lelaki bisa melaksanakan haji, yang dikatakan keutamaannya itu kalau seseorang itu tuntas melaksanakan ibadah haji dan pulang dengan predikat membawa haji yang mabrur, maka akan terhapuskan seluruh dosanya. Laki-laki juga bisa bersedekah dengan sebanyak-banyaknya karena mereka itu bekerja dan mendapatkan uang. Sedangkan para wanita, mereka di rumah, menjaga harta mereka, menjaga anak-anak mereka. Para lelaki, apakah perempuan yang di rumah itu juga mendapatkan bagian daripada apa yang telah didapatkan oleh para lelaki? Nah, itu yang ditanyakan. Akhirnya oleh Nabi SAW dijawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ablighi man laqiti minan nisa anna ta'ata az-zawji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalika." Sampaikan kepada siapapun yang kau temui daripada perempuan bahwasanya taat kepada suami dan mengakui akan haknya. Coba lihat. Di sini dikatakan Nabi SAW taat kepada suami dan mengakui akan haknya. Kalau taat kepada suami semuanya tahu. Tapi mengakui dengan haknya bukan semuanya yang tahu. Ini banyak di antara kita, banyak di antara para wanita kaum muslimin sekarang yang mereka itu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bahkan mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, bahkan tidak jauh para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, kamu jangan mau dibodoh-bodohi suami kamu. Kamu harus menjadi seorang wanita yang begini, begitu, kamu kuasai hartanya. Kamu harus dominan dalam mengurus rumah tangganya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah maksud daripada hadis Nabi SAW. Kenapa bukan cuma taat kepada suami yang diperintahkan oleh Nabi, yang dikaitkan dengan pahala yang besar itu adalah taat kepada suami ditambah lagi mengakui akan haknya. Mengakui akan haknya itu adalah sifat proporsional. Yaitu apa? Setiap orang yang mengakui kelebihan orang lain dan mengakui akan kelemahan diri sendiri. Jadi sifat yang semacam itu
adalah sifat yang terpuji. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Beritahukan kepada setiap perempuan yang kau temui, bahwasanya jika seorang wanita itu taat kepada suaminya dan mengakui hak suaminya. Bukan tidak mengakui, ini mengakui. Nah, coba sekarang. Para wanita itu dikatakan kamu itu kalah sama suami atau menang. Dikatakan kalah saja, itu nggak mau. Jadi bukan semua yang ngalah itu berarti kalah. Bukan semua yang kalah itu berarti rendah. Bukan semua yang dipimpin itu berarti lebih buruk atau lebih rendah daripada yang memimpin. Tidak, belum tentu. Bukan semua yang terakhir berarti lebih tidak baik daripada yang pertama. Kenapa? Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling akhir. Tapi justru Nabi Muhammad yang mengalahkan semuanya. Nabi Muhammad yang akan memimpin seluruh Nabi. Nah, oleh karena itu, Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk mengakui. Harus diakui haknya seorang suami itu. Jadi, bukan kewajiban yang dilakukan berlandaskan kepada cinta semata. Tidak. Tapi harus berlandaskan kepada ta'atul khaliq. Ta'atul Rabb. Jadi harus berlandaskan seperti itu. Bukan hanya berlandaskan aku cinta kepada suami, tidak. Tapi harus berlandaskan kepada karena Allah. Kenapa? Itulah yang kita ikrarkan dalam setiap salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sekarang kan beda. Sekarang ungkapan semacam itu cuma dikatakan tapi tidak diresapi. Dikatakan tapi tidak dipraktekkan. Dikatakan tapi tidak dikerjakan. Nah, yang ada, yang diterapkan bukan seperti itu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Ingat siapa? Terlalu rendah katanya hidupku, hidupmu, sholatku, sodakoku, semuanya karena Allah. Kok ingat dia sih? Nah, disinilah kita katakan sangat bertolak belakangan dengan ajaran Nabi SAW yang sebenarnya. Dengan ikrar yang selalu kita terapkan dalam setiap sholat kita. Nah, jadi makanya kalau baca zikir itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya diresapi artinya sesuai apa tidak prakteknya. La haula wa la quwata illa billah, tapi dia merasa ini semua karena dirinya. Nah, itu kan nggak ada resapi. Nggak ada usaha, nggak ada upaya. Kita cuma menjalani. Kita cuma menerima. Tidak mencari. Jadi kita itu cuma menerima. Kita tidak perencana, tapi cuma pelaksana. Nah, jadi semacam itu. Maksud daripada la haula wa la quwata illa billah. Dibaca la haula wa la quwata illa billah. Habis sholat, tapi nggak dilaksanakan, nggak diterapkan. Apa gunanya? Allahumma mani'ah lima atait wala mu'tiyah lima manat wala rodda. Jangan cuma dibaca, diartikan. Ya Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberi. Tidak ada satu pun yang bisa memberi jika engkau mencegah. Nah, jadi semuanya itu di tangan Allah. Semuanya itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia, tapi tangan Allah. Walaupun kita usaha, walaupun kita dibantu seluruh manusia dan jin, tetap tidak berarti apapun. Nah, kenapa nggak diresapi yang semacam itu? Nah, karena apa? Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah konsep, walaupun doa konsep. Nah, itu indahnya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita diajarkan kalau kita buang air dalam keadaan jongkok. Kenapa? Oh, dari segi kesehatan itu yang terbaik. Tuh, kan? Nabi SAW nggak pernah belajar ilmu kedokteran. Tapi Nabi SAW tahu. Nabi telah memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti di akhir zaman yang namanya fitnah itu akan masuk kepada setiap rumah. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, "Atarawnal fitnah?" Gala ya Rasulullah. Apakah kalian melihat fitnah-fitnah yang akan terjadi? Kata tidak ya Rasulullah. Inni ara al-fitnah tatra'u ila buyutikum kal qatar. Aku melihat yang namanya fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti layaknya turun hujan. Coba lihat turun hujan.
Jadi derasnya begitu, meratanya begitu, setiap rumah ada. Kapan itu sekarang? Melalui internet, melalui televisi, melalui HP, yang semuanya itu, teknologi itu semuanya itu tidak berfungsi dan tidak berguna kecuali karena sinyal yang didapatkan dan dikirim melalui satelit, kemudian melalui antena-antena yang ada di atas rumah, lalu baru kemudian memunculkan gambar yang ada di televisi. Kalau kita pelajari cara proses turunnya sinyal dari satelit yang ada di atas sana, itu ternyata itu seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, seperti layaknya turun hujan, turun dari atas silih berganti. Coba lihat, Nabi SAW nggak pernah belajar teknologi, tapi kok tahu? Itu loh Nabi Muhammad. Jadi jangan kamu pernah merasa bahwasanya yang namanya ilmu agama ini adalah ilmu yang ketinggalan, ilmu yang deso, ilmu yang mengajarkan kepada seseorang itu supaya mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Siapa bilang? Jadi semua ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin di dalam pendidikan formal itu ada sumbernya, ada tasbihnya, ada perumpamaannya. Di mana? Di dalam Islam. Ingat tidak? Masa ada satu orang datang kepada seorang ulama, seorang kiai. Kiai, saya mau belajar. Belajar apa? Belajar ilmu kimia. Nggak salah belajar ilmu kimia sama kiai. Tapi yang namanya kiai, ilmu itu bukan milik perorangan, bukan milik pergolongan, bukan milik benua, bukan milik negara, tapi ilmu itu milik Allah. Yang mereka ketahui itu kan ilmu Allah yang diberikan. Allah lebih tahu, lebih daripada itu semuanya. Teknologi itu sampai kemana sih? Tingginya teknologi, hebatnya teknologi, nggak bisa memikirkan dan mematahkan kok bisa yang namanya planet-planet di atas sana itu nggak pakai diisi bensin, tapi mereka itu bisa berputar begitu rupa. Ayo coba. Kok bisa ya namanya langit itu rata, menutupi bumi semuanya, dalam keadaan nggak ada tiangnya? Kok bisa? Gimana caranya? Belum ada bangunan yang semacam itu. Ayo coba. Mana ada bangunan seperti itu? Coba kita bikin bangunan tanpa ada tiang, lalu kamu ada di dalamnya, pasti terkubur. Nah, tapi Allah Ta'ala, coba kalau semua langit itu sudah kiamat, jatuh, jauh sangat langit yang jatuh. Planet yang ribuan, bahkan jutaan di atas sana, kalau kemudian berbentur, jatuhnya kemana? Bumi. Bumi yang paling kecil planetnya. Nah, coba. Nah, itu ilmunya Allah. Jadi sangat luas, banyak ilmunya Allah. Ilmu Allah berkaitan dengan angin, banyak. Ingatkan apa yang diperagakan oleh Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih, yang dikatakan oleh gurunya, dijuluki dengan Allamatud Dunya. Gurunya sendiri yang menjuluki Allamatud Dunya. Ini yang luar biasa. Ini yang harusnya kalian cari dan kalian usahakan. Gurunya sendiri muji. Nah, tapi kalau kalian itu hanya membesarkan guru, saya ini muridnya fulan loh, itu bukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu kalau seumpama kamu itu berada dalam hati guru kamu, itu yang hebat. Tapi kalau guru kamu yang berada dalam hati kamu, itu biasa. Tapi lebih baik daripada yang tidak ada sama sekali gitu. Coba lihat. Beliau itu pernah waktu akan meninggal dunia, beliau berpesan kepada putra-putrinya, di dalam hatiku ini ada 16 macam ilmu. Aku akan berpisah dari dunia ini dan tidak ada satupun di dunia ini yang mempelajarinya. Artinya apa? Dengan meninggalnya Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih, maka telah berangkat bersamanya 16 ilmu yang belum sempat diajarkan. Ilmu apa? Banyak macamnya. Salah satu contohnya adalah datang seseorang dari Maroko kepada Al-Habib Abdurrahman. Bekas pijakan tanahnya itu dipegang, dilihat oleh Habib Abdurrahman, lalu dilihat, dilepaskan begitu. Lalu dia katakan, kamu dari Maroko? Iya. Kamu punya guru namanya Fulan? Iya. Sekarang guru kamu ini sekarang sedang diliang lahatkan di dalam kuburnya. Dicatat oleh orang itu tanggal berapa. Subhanallah, ketika pulang balik ke sana, ternyata benar seperti yang ditanggalkan oleh Abdurrahman. Sehingga pada waktu itu dia katakan, Gali Habib, apakah itu dengan kasyaf?
Kasyaf itu adalah suatu pemberitahuan Allah kepada para aulianya. Apa jawaban beliau? Kalau tidak, itu adalah dengan ilmu. Ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tanah. Jadi sampai tahu namanya tahu. Dengan tanah itu namanya tahu. Suatu waktu angin keras, kencang. Diambilnya daun yang sudah berjatuhan ke bawah. Ambil satu daunnya, dipegang begitu, dilepas. Kemudian jatuh, berlahan ke bawah. Lalu beliau katakan, ini maknanya sebentar lagi akan turun hujan yang sangat deras sampai menyebabkan banjir, dan banjir itu akan selesai dan berhenti pada ondak-ondak yang ketiga dari Masjid Habibur Rahman Assegaf. Nggak lama kemudian turun hujan deras. Begitu turun hujan yang deras, akhirnya menyebabkan banjir, dan banjirnya itu kemudian berhenti tepat pada ondak-ondak yang ketiga. Lalu berhenti. Kemudian surut dan habis. Sesuai dengan apa dikatakannya. Lalu kemudian si murid bertanya lagi ke guru, apakah itu dengan karomah? Apa jawaban beliau? Kalau tidak, itu dengan ilmu. Nah, berarti itu kan ilmu angin itu namanya. Tadi ilmu tanah. Jadi banyak hal yang nggak tahuan. Seperti guratan tangan ini. Antara tangan kita dengan tangan yang satu, yang 2000 ini, yang ada di musola ini, sama apa tidak? Antara satu guratan tangan yang satu dengan yang lainnya di Kota Bangil yang sekian puluh ribu itu sama atau tidak? Sekian puluh juta yang ada di Indonesia ini sama beda? Sama yang 4,5 miliar di dunia ini sama beda? Itu hebatnya. Kalau kita bikin pabrik dengan cara seperti itu, bangkrut pabriknya. Cetakannya harus sekian juga. Lihat coba. Produk handphone. Sama. Persis. Cuma warnanya aja beda. Produknya sama. Komponennya sama. Luarnya, dalamnya sama. Kalau beda, rugi mereka. Tapi Allah Ta'ala beda. Satu dengan yang lain beda-beda wajahnya. Itu ilmunya siapa? Kok bisa diciptakan seperti ini? Walaupun kembar pun ada bedanya. Nah, kok bisa? Gimana cara bikin kembar? Emang ada ilmunya? Ya ada, itu ilmunya Allah. Sama ilmunya Allah. Nah, jadi yang semacam ini banyak hal yang perlu digali daripada kenyataan hidup ini, banyak hal. Tapi itu semua berkaitan dengan ilmu Allah. Oleh karenanya, jangan pernah meremehkan yang namanya aulia. Jangan pernah meremehkan yang namanya ilmu Nabi Muhammad SAW. Mereka sibuk mempelajari ilmu tentang medis. Walaupun sebenarnya diprakarsai oleh Ibn Sina. Yang mereka kemudian anggap salah satu daripada tokoh mereka. Namanya pun dicuri dan dibahasa Inggriskan. Tapi tetap itu tidak bisa dinafikan. Pertama kali yang menemukan listrik, itu bukan mereka, itu kan muridnya. Seorang alim, seorang tokoh daripada kalangan muslim. Jadi sebenarnya yang menjadi tokoh-tokoh di dunia ini adalah muslim. Nah, coba lihat. Guru, saya mau belajar ilmu kimia. Tahu kan ilmu kimia? Ilmu kimia itu merubah sesuatu menjadi sesuatu. Merubah sesuatu menjadi sesuatu itu ilmu kimia. Oh, gampang katanya. Benar kamu belajar itu? Benar, guru. Oh, gampang. Kamu harus jalankan syaratnya saja. Apa itu syaratnya? Kamu harus khidmah kepadaku. Setiap saat, apa yang menjadi kebutuhanku, kamu harus siapkan. Air wudukku, tempat sholatku, baju-bajuku, dan sebagainya kamu cucikan. Dan kamu nggak boleh putus wudhu. Wudhu terus, nyambung. Batal, ambil wudhu lagi. Batal, ambil wudhu lagi. Sholat 2 rakaat setelahnya. Baik, guru. Sudah. Setahun bersama guru itu, tiba-tiba, seperti biasanya dia mau ngambil air. Untuk gurunya, wudhunya. Begitu dia mau ambil, timbanya itu, airnya kena tangannya, berubah jadi emas. Berubah jadi emas. Kamu kata, ya Allah. Ya, itu kan kalau kamu ya. Bukan ya Allah. Alhamdulillah. Kaget dia. Dia yang mengatakan, ya Allah, kok jadi kayak gini? Begitu jadi kayak begitu, apa yang terjadi? Langsung dibuangnya, dilepaskan kembali. Kalau kita ketemu sama orang itu, dasar bodoh, dasar gila. Nah, coba lihat.
Akhirnya apa? Sudah. Dia langsung pergi ke gurunya. Guru, ada sesuatu yang aneh terjadi. Apa itu? Ketika aku mau seperti biasanya mengambilkan air untukmu, tiba-tiba air yang aku pegang itu berubah menjadi emas. Maka kata gurunya, sekarang kamu sudah selesai dan mencapai tingkatan yang paling tinggi daripada ilmu kimia. Apa yang kau pegang akan berubah seperti yang kamu inginkan. Ini yang paling enak, gak pakai ngafal-ngafal rumus-rumus dan sebagainya. Harus kuliah, nyatet-nyatet, ngapain? Itu loh. Jadi semuanya ada. Ada lagi satu orang Belanda. Dia itu merasa bangga dengan keilmuan yang diciptakan oleh orang-orang Nasrani. Dia berbisik-bisik kepada temannya. Di sampingnya ada Habib Syekh Butu-Putih yang dari Surabaya itu. Dia katakan, kesian ya orang Islam ya. Orang Islam itu ibadahnya bagus memang, tapi bodoh. Nggak ngerti teknologi. Cuma sebagai pengguna, pengkonsumsi, tapi nggak bisa buat. Dikatakan begitu. Coba lihat, televisi siapa yang buat? Radio siapa yang buat? Dikeraskan suaranya, maksudnya biar dia dengar. Habib Syekh ini. Apa katanya Habib Syekh? Kami juga bisa. Apa yang kami nggak bisa? Kami juga bisa. Bahkan kami bisa melakukan apa yang kalian nggak bisa. Kalian kalau mau lihat televisi itu kan harus pakai listrik dulu. Kami nggak pakai listrik. Paling tidak harus ada baterainya dulu. Atau membutuhkan waktu yang lama. Kami nggak butuh waktu yang lama. Kamu pengen tahu? Nggak lihat. Mana buktinya? Sini, dibuka lengannya. Begitu dibuka lengannya, di situ dalamnya ada televisinya. Dilihat. Ternyata apa? Yang dilihat itu adalah anaknya yang belajar di Australia sana. Ini anakmu kan? Ini anakmu kan? Gak lihat. Kok bisa gitu? Dipegang, Habibnya dilihat kali nyambung sama listrik kali. Gitu. Ternyata nggak nyambung sama listrik. Gal ini mungkin sihir ini. Katanya dia, ayo coba kamu tulis surat, aku sampaikan kepada dia. Ditulis surat kertas. Sudah ini saja, Galia, masuk ke rumah dia. Sebentar lagi, diambil lagi, ini jawaban dari anakmu. Kaget ya. Persis sama persis tulisannya dia. Dengan apa ini? Teknologi apa? Ini teknologi baru yang diciptakan orang Muslim. Itulah. Jadi mereka bikin penelitian sampai bermiliar-miliar rupiah habis, sampai triliunan habis hanya untuk mendapatkan suatu penelitian. Kalau orang Muslim nggak pakai penelitian, tinggal mau aja. Lahum mayasyauna inda rabbihim. Itu loh yang kalian harus cari. Itu yang harus kalian cari, tapi bukan digunakan untuk diri sendiri, tidak. Kita akan gunakan untuk apa? Untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah bahagia. Rasulullah tidak pernah bergembira. Rasulullah tidak pernah senang kecuali kalau ada umatnya yang mau mengikuti dengan ajarannya. Kamu datang sama orang yang pemabuk tuh. Begitu melihat kamu berubah jadi orang soleh. Itu yang diinginkan Nabi Muhammad. Coba lihat, ingat ceritanya Habib Ali Habsyi. Bersama seorang Habib. Tapi Habibnya itu salah jalan. Rambutnya gondrong. Megangnya senjata terus. Di Hadramaut kan senjata bebas. Akhirnya apa? Ketemu sama seorang masyaikh. Muridnya Habib Ali Habsyi. Berbincang-bincang dengan seseorang. Akhirnya dia katakan, mau kemana kamu? Aku mau ke Habib Ali Habsyi. Mau belajar kepadanya. Maka yang diajak ngomong itu berkata, ini loh Habib juga. Ini loh Habib juga. Akhirnya kata orang itu, ya ini Habib. Ya bukan Habib ini sih. Bukan Habib tapi sapi. Marah dia. Dibilang sapi. Emang enak dibilang sapi gitu. Mana ada Habib kayak begini? Habib itu kayak Habibku. Habib Ali Habsyi. Itu Habib. Kalau kayak gini sih bukan Habib nih, sapi. Bilang. Marah dia bilang. Enggak terima. Enggak terima, nanti mau tahu Habib yang benar. Ayo ikut aku. Dibawa ke Siwun untuk bertemu dengan Habib Ali Habsyi.
Akhirnya apa? Muridnya ini berteriak, Habib, Habib, aku bersamaku ada seekor sapi yang ikut bersama aku. Dibuka jendelanya. Habib Ali dia di atas loteng. Dilihat sama dia. Itu dilihat langsung nangis, tobat. Langsung jadi muridnya Habib Ali Habsyi waktu itu juga. Nggak mau pisah sama Habib Ali Habsyi. Khidmat sama Habib Ali Habsyi. 3 bulan. Tiba-tiba pas datang waktu Habib Ali Habsyi sedang mengajar begitu. Beb, saya izin dulu ya. Kenapa? Saya mau sholat di Mekah. Naik di atas sejadah. Mekah. Itulah. Ini yang namanya kimia yang betul-betul. Orang yang tadinya merokbal, yang tadinya maksiat, berubah jadi orang Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Nggak usah karomah-karomah yang lainnya. Karomah yang paling besar itu adalah merubah seseorang. Yang tadinya orang yang tidak benar menjadi benar. Yang tadinya bukan ahli tahajud jadi ahli tahajud. Yang tadinya akhlaknya tidak baik jadi akhlak baik. Yang tadinya bukan cinta pada Nabi Muhammad jadi cinta. Itu adalah karomah yang paling besar. Itu yang kita inginkan. Kalau karomah-karomah yang berkaitan dengan mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu, menggandakan sesuatu, dan lain sebagainya, itu ada. Orang sihir juga bisa. Tukang sihir bisa. Bukan itu yang kita inginkan. Nah itu loh maksudnya. Jadi jangan pernah kita itu meringankan atau meremehkan, menghinakan ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada suatu ilmu sampai saat ini kecuali dalam keadaan masih direvisi. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang tidak sesuai. Dulu sesuai, sekarang nggak sesuai. Dirubah lagi. Sama seperti Undang-Undang 45 itu, KUHP itu. Itu kan selalu ada sidang paripurna. Untuk apa? Untuk merubah suatu aturan yang sudah dibuat dahulu oleh para pendahulu anggota legislatif maupun eksekutif. Ya kan? Kenapa harus seperti itu diupdate terus? Kenapa? Karena sekarang nggak sesuai ini aturannya. Coba lihat aturannya Nabi Muhammad. Dari zamannya Nabi, zaman jahiliyah. Sesuai zamannya tabi'in. Sesuai zaman tabi'in. Sesuai zaman tabi'in. Sesuai sampai sekarang pun sesuai. Dan tidak berubah. Yang mau mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Yang mau dapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Sayyidina Imam Ghazali. Yang mau dapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Imam Haramain. Maka tempuh seperti yang ditempuh. Maka pasti kita akan mendapatkan sepertinya. Nggak berubah, nggak berubah. Konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kalau kita itu baik, selalu akhlak yang baik, tidak ada salah sama orang, maka kita akan bahagia hidupnya. Nggak bakal berubah terus. Kita ingin bahagia, kita ingin aman hidupnya, kita ingin sentosa, kita ingin sejahtera. Caranya gimana? Jalankan konsepnya Nabi. Nggak ada konsep Nabi yang membawa kepada keburukan, itu nggak ada. Orang yang pakai jilbab, rapi, terjaga, aman, sentosa. Tuh. Kenapa? Sampai orang yang jahat pun yang suka melihat kepada wanita-wanita yang bersolek itu dengan mata-mata keranjang ataupun mata pimpong itu. Nah itu kalau sedang lihat ada anak yang pakai jilbab, apa yang dilakukannya? Jangan ganggu. Dia itu lain, dekat sama Allah. Takut, segan. Tuh. Apalagi yang pakai cadar. Lebih segan lagi, terjaga. Nggak menimbulkan syahwat, nggak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Terjaga aman. Kenapa orang itu mau berbuat? Karena melihat. Nggak ada orang berbuat kecuali karena melihat. Nggak ada spontanitas begitu. Ya ada, tapi sedikit. Tapi yang banyak itu karena melihat. Jadi, semua diajarkan Nabi Muhammad SAW bawa kebahagiaan. Ada satu orang, nggak pernah ada salah sama orang. Nggak pernah bikin masalah dengan orang. Nggak pernah menzalimi orang. Lalu dia itu dizalimi oleh orang lain. Yang bela berapa? Banyak apa tidak? Yang melakukan kezaliman kepada dia menyesal apa tidak? Pasti menyesal. Itulah hakikat dari ajaran Nabi Muhammad. Jangan ikuti setan. Setan suruh marah. Jangan marah, enggak. Anda ikut Nabi Muhammad. Dan kita dizalimi. Sabar. Kata Nabi Muhammad, sabar. Kata setan, balas. Enggak. Kita Nabi Muhammad.
Begitu kita sabar, kita terangkat derajatnya. Terus. Emang kesempatan ada 2 kali? Tidak ada kesempatan 2 kali. Kalau sumpah lampu ini mati, ya, gelap apa tidak? Nanti di kuburan lebih gelap. Emang sama siapa? Siapa yang mau menemani kamu nanti? Nggak ada. Nggak ada yang mau menemani kamu. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kita sendiri yang menyelamatkan. Habis itu yang namanya nggak enak sama orang, orang itu kok gitu sih, gitu. Nggak ada, semua itu hilang semuanya. Yang pedulikan. Tapi yang harus kita terapkan di dalam kehidupan ini adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril dipaksa. Malaikat Jibril memaksa kepada Nabi Muhammad untuk supaya berdoa dengan yang tidak baik kepada ahlu Taif. Muhammad, engkau disakiti, engkau dilukai, engkau berdarah-darah di semua tempat di badan kamu. Doa, ini kesempatan. Itu sekarang 2 malaikat yang menjaga gunung itu datang untuk mendengarkan perintahmu. Nabi Muhammad tidak mau. Justru Nabi Muhammad itu mendoakan kaumnya dengan mengatakan Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Mereka begini kan, mereka tidak tahu aku. Orang yang tidak tahu ya dimaklumin. Kami juga nggak tahu. Sama seperti anak baru. Sebulan yang lalu masih banyak orang kalau sejalan, ya kan? Jalan juga di depannya seleweran, ya kan? Nggak tahu siapa Ustaz, nggak tahu tata kerama, ya kan? Sekarang ada yang kayak gitu. Nah, setelah tahu enggak, bagaimana kita akan menyalahkan orang yang tidak tahu? Terus tugas kita gimana? Kasih tahu. Jangan langsung menyalahkan, kasih tahu dulu. Kamu tahu tak? Kalau ada seorang ustadz itu disunahkan untuk kita itu berdiri, menghormati, memuliakan. Itu akhlaknya sahabat Nabi pada Nabi Muhammad. Oh gitu tak? Iya gitu. Oh kalau gitu, saya setiap ada ustadz yang lewat saya akan bangun. Gitu loh. Kecuali kalau saya sudah tahu, tapi saya nggak suka sama yang namanya ustadz. Baru kamu tegar. Dia kan nggak ngomong gitu. Justru dia itu belajar di sini karena dia mau belajar pada ustadz. Gitu loh. Nah itu yang diterapkan Nabi Muhammad. Lalu beliau ketika sudah mengatakan demikian, menolak permintaan Jibril untuk mendoakan yang tidak baik kepada umatnya. Di saat itulah kemudian dipaksa lagi oleh Jibril. Langsung Nabi SAW berkata, Malam yakun alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau ridho ya Allah. Yang penting kau ridho. Aku tidak peduli semua orang. Diriku mau hancur, diriku mau luka, diriku mau tersakiti, diriku mau dizalimi. Enggak peduli aku. Yang penting kau ridho padaku. Tapi kalau engkau harus aku berdoa, karena itu ridhomu, aku akan berdoa. Tapi Allah Ta'ala itu mengajarkan kita bukan seperti itu. Adbi isayyi al-hasanatamhuha wa khaliqin nas bihulukin. Nikmat. Kalau sudah kita bisa melakukannya nikmat. Ada orang jahat pada kita. Ini tantangan. Dia saudara kita. Dan kalau kita tidak berusaha menyelamatkan dia, berarti kita bukan mukmin. Kenapa dia itu bisa jahat kepada kita? Karena dia itu terpisiki. Dia terpengaruh dengan pengaruhnya setan itu. Yang terkutuk itu, yang kurang ajar itu. Jadi yang merubah orang jadi jahat, yang merubah orang jadi marah, merubah orang jadi suka menzalimi orang lain, itu setan. Selamatkan dia. Lihat bagaimana Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin ini. Beliau mengatakan unsurud dhalim wal madlum. Bantulah orang yang zalim. Bantulah juga orang yang mazlum. Ajib. Ini ajaran benar apa tidak? Kalau sekarang dikatakan masa ajarannya Nabi Muhammad kayak begini? Kita disuruh bantu sama orang yang dizalimi, jelas. Tapi kok suruh bantu orang yang zalim kita bantu. Ini nggak salah tah? Apa nggak salah ucap Nabi Muhammad atau keceplosan kali gitu? Ditanya oleh sahabat Nabi Rasulullah, kalau kita membantu orang yang dizalimi jelas. Tapi kalau membantu orang yang zalimi bagaimana caranya Rasulullah? Maka kata Nabi Muhammad, bantulah dia supaya tidak menzalimi orang. Bantu dia supaya tidak menzalimi orang. Karena dia nggak tahu. Kalau menzalimi orang itu suatu waktu dia akan dizalimi. Apa yang dilakukan itu akan menyebabkan dia itu sengsara. Dia nggak tahu. Kasih tahu. Gitu. Wa ma jazaa'ul ihsan illal jazaa'u sayyi'atun. Pasti itu nggak mungkin meleset. Nggak mungkin meleset. Ingatkan bagaimana ceritanya bawang merah dan bawang putih. Iya. Bawang merah dikupas, bawang putih jadi kupas, lalu digoreng jadilah makanan.
Nah, itu kan ceritanya kan? Iya kan? Ya udah, kalau sudah itu ceritanya selesai sudah gitu dah. Tapi cerita yang ada di sinetron itu loh, yang judulnya, temanya itu bawang putih dan bawang merah. Kenapa sih bawang merah itu selalu tidak baik? Karena bawang merah itu kan bikin mata menangis. Bawang putih tidak. Ya kan? Bawang merah itu kan baunya nggak enak. Kalau bawang putih, mending. Mending masih. Tapi kalau bawang merah, jangan. Nggak enak, apalagi makanya hati-hati, jangan suka makan bawang. Berlebihan. Kalau nggak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan jadi masalah. Kenapa? Masalahnya ini kita itu kan manusia. Bukan bidadari. Apa yang kita makan itu diproses. Jadi kotoran, jadi keringat. Nah, kalau keringatnya bidadari itu parfum. Harum. Tapi kalau keringat kamu, kan aromanya cuma ada 3. Aroma lemon, aroma lidah buaya, aroma terasi. Jadi harus lihat-lihat dulu yang kita makan. Kalau kita nggak ada suami, nggak jadi masalah mau makan apa saja. Tapi kalau ada suami, jangan terlalu banyak makan terasi, jangan terlalu banyak makan bawang, jangan terlalu banyak makan petai, jangan terlalu makan jengkol. Nah, jangan terlalu banyak makan pas malam MP misalnya. Akhirnya makan telur asin 7 buting misalnya. Akhirnya Pak, kentutan terus. Bentar-bentar, misi dulu ya. Masuk kamar mandi, dikerasin suaranya. Jangan gak kedengaran sama suaminya gitu dah. Ntar tunggu ya, masuk lagi dia ya. Ini orang kayak gimana? Suatu waktu akhirnya ngapain sih? Didengerin itu. Ngerti nggak? Itulah maksudnya. Jadi jaga diri. Nah, karena kita masih manusia. Nah, itu bawang merah, bawang putih. Yang jahat siapa? Yang sabar siapa? Tanyaannya adalah, yang bahagia siapa? Yang merana dan sengsara siapa? Itu sudah pasti dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bakal berubah. Kok mau dibombongi setan itu? Emang kamu dibayar berapa sama setan? Kok mau ngikuti setan? Sudah bilang jangan ikut setan, jangan bohong. Jangan ngantuk di kelas, jangan ngantuk di majelis taklim, ngantuk. Ini kan semua menyebabkan sengsaraan semacam ini. Siapa yang bikin ngantuk? Maksudnya apa? Tujuannya supaya dia nggak dengar. Tutup, jangan dengar. Apa maksudnya? Itu maksudnya supaya nggak dengar. Jadi karena apa? Ilmunya Nabi Muhammad itu keramat, sakti, mandraguna. Ya dibawa sama ustaz, sama ustazah, sama guru-guru kalian, itu bukan ilmunya mereka, bukan. Ilmunya Nabi Muhammad kita cuma nyampaikan, sumbernya itu dari Nabi Muhammad semuanya. Indah. Dan ajarnya semua rahmatil alamin. Rahmah kepada suami, rahmah kepada anak, rahmah kepada tetangga, rahmah kepada setiap muslim, rahmah kepada setiap manusia, rahmah kepada setiap binatang, rahmah kepada semuanya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Nggak ada lebih dari itu, nggak ada. Kita harus bangga, harus bangga. Alhamdulillah kita itu mendapatkan taufik menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita mendapatkan taufik untuk menerapkan ajarannya Nabi Muhammad. Dan semoga kenikmatan itu disempurnakan Allah Ta'ala, nanti kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Itu yang kita harapkan. Nah, sekarang ini masalahnya bukan di dalam alam pembalasan, tapi di dalam alam amal. Di dalam amal, di dalam alam ujian. Kamu diuji. Berhak apa tidak untuk mendampingi Nabi Muhammad? Di akhirat nanti ada 2. Ada surga dan neraka. Di akhirat nanti ada 2 teman. Nabi Muhammad sama Fir'aun. Pilih yang mana? Gampang saja kau. Milih Nabi Muhammad, ya harus berat. Kenapa? Surga itu nggak mudah. Kamu orang yang kiri
Tiba-tiba anak pengen punya handphone kayak Ustaz Segap. Ya, kiri mau punya harapan kayak begitu. Ya kerja dulu. Biarkan kamu banyak uang dulu, baru beli. Bisa beli kan? Mahal, tapi harus kerja dulu kamu. Nggak bisa, nggak punya uang, nggak punya apa. Ustaz berapa itu HP-nya? Ngapain tanya? Mau beli? Kalau semua punya uang, silahkan tanya. Nggak punya uang, ya tanya berapa itu. Fuduli itu namanya. Sama seperti itu. Terapkan dalam kehidupan kita. Surga itu mahal. Allah Ta'ala, Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, Allah, apa artinya Allah? Hei umatku, hai sahabatku, hai gerangan, siapa saja engkau? Inna sil'atallah ghaliyah. Barang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam transaksi ini sangat mahal. Sampai diulang 3 kali, hai manusia, ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala itu mahal harganya. Diulangi lagi sampai 3 kali, hai manusia, ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan transaksi kamu dengannya itu sangat mahal. Kapan kita buat transaksi? Sebelum kita itu lahir sudah dibikin transaksi. Coba lihat dalam Al-Quran. Semua manusia itu sama-sama sudah diambil perjanjian oleh Allah Ta'ala sebelum muncul di dunia. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari umat dari Nabi Adam sampai hari kiamat seperti itu semuanya. Dan mereka pada waktu Zurrah sudah menyanggupinya dan mengatakan, iya, kami akan beriman kepadamu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad. Begitu keluar nggak beriman. Itu loh maksudnya, itu transaksi itu loh. Artinya beriman apa? Tunduk. Katanya kamu beriman. Misalnya apa? Ustaz Segap sudah datang loh. Ustaz Segap datang untuk apa? Tapi dia asik, masih makan-makan. Nah, kamu itu beriman gak sih? Percaya gak sih kalau Ustaz Segap datang? Kau percaya, tinggalkan ini semua, tinggalkan. Ayo, kita datang. Itu loh maksudnya. Ikuti perintahnya, ikuti ajarannya, terapkan apa yang menjadi perintah dan sunnah-sunnahnya itu terapkan dalam keseharian kita, pasti kita bahagia. Jadi perumpamaannya Nabi Muhammad itu katanya, perumpamaanku dengan umatku seperti seseorang yang membangun suatu rumah yang sangat indah. Biasanya orang kan kalau sudah membangun rumah, maka diundanglah manusia untuk membuat selamatan di rumahnya kan, karena selamatan rumah baru. Itu maksudnya. Ya kan? Di situ ada jamuan, di situ ada makanan, di situ ada minuman dengan segala macam warna. Kemudian si pemilik rumah mengutus suatu utusan, kamu datang ke ini, kamu datang ke itu, kamu datang fulan, kamu datang ke fulan, undang, suruh datang semua ke sini. Akulah pesuruhnya. Allah yang punya rumah itu. Siapa yang ikut aku, dia akan masuk ke rumah itu dan akan makan dari makanan itu. Siapa yang tidak ikut aku, maka dia tidak akan masuk dalam rumah itu. Dan dia tidak akan makan dan menikmati isi hidangan itu. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang menolak untuk masuk surga. Ada yang mau menolak di sini? Rasulullah mengatakan jangan tidur di majelis taklim. Ada yang menolak? Ada yang mau menolak? Bangun nih teman kamu. Jangan mau. Jangan ikut setan, saudaraku, bangun. Sini kamu pindah di sini. Situ ada setannya. Begitu kamu pindah, jangan kamu yang ngantuk. Nanti enggak? Orang yang ngantuk itu jangan dilihat. Kenapa bisa ketularan? Jadi orang lihat orang ngantuk, ngantuk juga. Ngelihat orang sedih, sedih juga. Ngelihat orang senang. Kalau begitu, kaidahnya kenapa kita tidak bikin senang dunia? Caranya gimana? Senyum. Tebarkan senyuman, pasti indah seluruh dunia. Senyum pada siapa pun senyum. Dan kamu sudah jelek, bikin begitu lagi, tambah jelek jadinya. Jadi kalau orang jelek senyum itu kan bagus, masih mending gitu loh. Kelihatan giginya, tapi asalkan sudah sikatan gigi gitu ya. Nah, tapi kalau sudah jelek, pas ditambah akhlaknya tidak baik, jadi ini loh ajaran Nabi Muhammad. Jadi semua ajarannya itu baik dan mengandung hikmah. Oleh karenanya, sekarang kita harus
mengakui bahwasannya masing-masing mempunyai hak. Dan kita tidak menggubris apakah yang punya hak itu mau balas kita dengan kita laksanakan haknya atau tidak. Kita tidak peduli. Kenapa? Kita melakukannya semuanya karena Allah. Dan pembalasan yang kita harapkan hanya dari Allah, bukan dari manusia. Tugas kita itu bukan untuk menunggu balasan. Tugas kita itu adalah untuk mengerjakan. Ingat, tugas kita semuanya sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah ditugaskan untuk berbuat. Dan tidak pernah diperintahkan oleh Allah maupun Nabi Muhammad untuk menunggu balasan daripada apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena balasan kita bukan di sini. Kalau balasan kita itu di sini dengan apa yang kita lakukan sangat tidak sinergi dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Ala inna sil'atallah ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada kalian dengan sabar, sholat 5 waktu, sabar, bangun malam, sabar, tidur dengan sunnah Nabi, sabar, makan dengan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu mahal. Sabar menghadapi perlakuan teman-teman yang tidak baik. Sabar melaksanakan semua ketentuan Allah. Itu harganya itu mahal. Apa itu harganya? Surga. Tahu surga? Tahu surga? Ustaz nggak tahu, Masya Allah, kalian tahu semuanya. Surga itu kata Nabi Muhammad hanya bisa disifatkan dan belum diketahui. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Itu sebaik-baik sifat daripada surga. Nggak pernah dipandang oleh manusia. Yang kau pandang itu indah, surga lebih indah. Yang kau pandang itu tampan luar biasa, surga yang dari surga lebih tampan. Yang kau pandang bahwasanya itu adalah sangat memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, nanti di surga lebih dari itu. Nggak pernah terlintas di dalam hati orang, nggak pernah terlintas. Jadi nanti begitu kita masuk surga, yang ada itu cuma bersyukur, 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 bersyukur. Nah, cuma masalahnya kullu dzi nikmatin, setiap orang punya nikmat itu pasti akan diiri. Setiap orang punya nikmat. Kita punya nikmat sangat besar. Nikmat kita apa? Yang paling besar nikmat kita itu adalah kita mendapatkan anugerah yang terbesar daripada Allah berupa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang mengajarkan semua konsep yang terindah. Dan Ustaz sudah mempraktekkan konsepnya ini kalau benar-benar diterapkan dalam keseharian kita. Apa yang nggak bisa kita raih? Orang jahat kita baiki. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Langsung berubah. Hebat ya. Saya selalu katakan, Masya Allah, hebat emang. Jadi artinya apa? Makanya Ustaz katakan, gak ada yang susah di dunia ini. Siapa yang susah? Asal kita mau. Gak ada yang susah. Kita yang menyusahkan diri. Kenapa orang itu sampai kelihatan dalam keadaan susah pikirannya, sampai mukanya kayak tua dan sebagainya? Kenapa? Karena dia itu gak pasrah pada Allah. Ada orang sampai reaksinya itu menangis-nangis, jingkrak-jingkrak, sampai pukul-pukul badan, sampai kemudian robek-robek baju, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya kan? Apa hasilnya? Yang sudah ditentukan Allah nggak bakal berubah. Dan dia dapat pahala, nggak dapat pahala, justru dapat dosa. Apa gunanya? Sama seperti ini. Besok ujian. Kalau kalian lulus ujian, kalian naik kelas. Kalau nggak lulus ujian, ya udah, ulangi lagi. Seperti itu kan? Nggak naik kelas. Artinya nggak naik kelas apa? Ya berarti ulang lagi. Diulang lagi. Ternyata nggak naik kelas lagi. Ya diulang lagi terus. Nah, kita mau mending lebih baik kita capek, ngembun sebentar, tapi kita naik kelas. Atau kita mau rehat. Kita mau penjelasan. Nggak peduli. Kita naik, nggak peduli. Tapi kemudian kita akan sengsara. Nggak naik-naik. Setiap ada tamu bilang, loh, kamu kan dulu berapa tahun lalu kan di sini. Iya, sampai sekarang di situ. Masya Allah. Gitu. Masalahnya bukan tamu, malaikat yang ikut kamu itu loh. Nasib katanya malaikatnya itu.
kok aku diciptakan dan disuruh barengi orang yang semacam ini sih gitu. Seneng banget sama kelasnya. Sampai orangnya berpindah-pindah, berganti-ganti, tetap aja dia di situ. Mau dibilang gitu? Nah, tapi kalau orang soleh, setannya yang bilang nasib, nasib. Kok aku dapat teman yang kayak begini? Dia makan sendiri, minum sendiri, pakai pakaian sendiri, aku telanjang, aku kurus deh. Nah, biarin mampus lu. Karena apa? Nabi SAW mengatakan kita itu supaya mampuskan setan-setan tuh. Gitu, nggak peduli. Jangan ngomong gitu loh. Setan tuh dengan nggak peduli. Silahkan, mau balas kita silahkan. Kita nggak takut. Karena wa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hei setan, kamu itu ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah. Kamu pasti masuk neraka, kita belum pasti masuk neraka. Ikut kamu, aku masuk neraka. Nggak mau ikut aku. Nggak mau ikut. Karena apa? Nasib kamu itu jelek. Mukanya aja jelek, hitam. Siapa yang mau? Gitu loh, katakan begitu. Kalau bangun tahajud setelah berdoa kepada Allah, ngomong kayak gitu, ngomong. Biar tahu kita punya musuh. Musuhnya siapa? Setan. Ini setan ini nggak ada tujuannya kecuali apa? Menyengsarakan kamu. Jangan takut kalau sudah sama setan. Ustaz, nggak boleh ngomong gitu, Ustaz. Nanti setannya marah. Nggak peduli. Kalau setannya marah, silahkan. Jangankan setan, iblis tuh sudah datang. Kita nggak peduli gitu. Yang penting Allah ridha, Rasulullah ridha, guru ridha, orang tua ridha, suami ridha, selesai. Kenapa? Pasti dia itu akan selamat. Nah, tapi kalau saya ikuti setan, apa enaknya? Nyesel adanya, ya kan? Marah, kenapa marah? Setan, habis marah? Nyesel. Lain lagi dia itu apa? Tekor. Gelasnya dibanting, pecah. Piringnya dibanting juga. Bajunya dirobek. Ada yang mau pakai robek? Siapa yang rugi? Rugi di dunia, rugi. Lain lagi kalau kamu lagi marah, begitu marah difoto. Tempelkan dah di mading. Mau lihat setan? Nih, lihat nih. Rugi. Rugi orang marah, rugi. Nah, karena ikut setan. Ikut setan, makan nggak baca bismillah, rugi. Kenapa? Kamu harus makan lagi. Makan yang tadi sudah dimakan sama setan. Makanya kan, kadang-kadang kita kalau makan nggak baca bismillah, pengen makan lagi. Kenapa? Karena yang tadi kurang, sedikit barokahnya. Pengen makan lagi. Ikut setan. Kayak ikut Nabi Muhammad. Nikmat, makan berdua satu piring. Tapi subhanallah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa cukup kenyang ya kita ya? Alhamdulillah. Nah, itu barokah. Imam Bukhari itu loh. Dia itu kalau setiap hari itu puasa. Kalau buka puasa itu makan 1 biji kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Minum deh 1 tenggak air. Malam hari waktu sahur ambil 1 biji kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nggak masuk kamar mandi kecuali 1 minggu sekali. Coba kamu. Kan 1 hari 7 kali gitu. Coba lihat. Barokah 1 kacang bisa hidup. Bisa. Asalkan baca bismillah. Ajarannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua ajaran Nabi Muhammad luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mau meneliti yang semacam ini. Coba lihat ajaran Nabi Muhammad. Praktekkan. Kata Nabi Muhammad, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Semua kewajibannya laksanakan. Semua larangannya jauhi. Kamu pasti akan aman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Buat apa takut? Kita bertakwa kepada Allah, buat apa takut? Allah yang mencukupinya semua. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa. Siapa yang tawakal Allah? Yang bertakwa. Akhirnya. Makanya dikatakan sedemikian. Orang kalau bertakwa sama Allah, itu yang pertama. Aman hidupnya, sentosa, sejahtera, mulia. Terus, adbi isayyal hasanatamullah. Ada orang yang berbuat jelek. Ini kesempatan. Anak ingin melaksanakan resepnya Nabi. Ada orang yang ngatain kita. Ada orang yang mojokin kita. Ada orang yang merendahin kita. Sudah?
Sudah Kak, selesai. Iya sudah. Nanti kalau seumpama ada yang kelupaan, saya tambahin lagi, misalnya. Oh iya Kak, sebentar Kak ya. Pergi ke koperasi, beli makanan, minuman, kasihkan sama dia. Nih Kak, maaf saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ini aja Kak. Nah itu loh. Dimarahi, iya Kak, maaf saya banyak kekurangannya Kak. Boleh nggak saya pijetin Kakak? Kira-kira gimana? Kalau orang mau melaksanakan dengan resepnya Nabi ini. Berubah apa tidak orang itu? Aku kok begini sih? Ada orang baik masa aku sakitin terus? Berubah. Akhirnya apa? Ikut konsepnya Nabi juga. Setan yang ditinggal. Kita dapat pahala. Kita mulia. Nanti di akhirat kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu. Kita hidup ini untuk itu. Bukan untuk yang lainnya. Untuk itu. Kalian belajar di pondok ini untuk apa sih? Untuk cari konsep itu. Jadi sedikit demi sedikit terus jalankan konsepnya. Anak harus tidur. Kenapa? Anak harus bangun malam. Kenapa harus bangun malam? Aku harus mendekat pada Allah. Karena yang memiliki dunia Allah. Yang mengurusi semua manusia Allah. Yang menjadikan manusia semua cinta, semuanya benci, semuanya iseng. Itu kan Allah. Gitu. Ngerti nggak? Jadi semuanya Allah. Makanya yang kamu lihat itu siapa? Allah. Yang kamu pandang siapa? Allah. Yang kamu pikirkan? Allah. Yang dalam hatimu? Allah. Yang kamu laksanakan perintahnya? Nah, nikmat. Manusia apa sih yang bisa lakukan? Semuanya itu Allah. Bikin manusia itu begini, begini, begini. Allah semuanya. Mereka itu hanya sebab. Jadi sama seperti ini loh. Kalau misalnya kita itu jalan, di jalan. Diseruduk sama kambing. Misalnya. Ngerti nggak? Diseruduk sama kambing. Kita marahi kambingnya? Hah? Nggak kira-kira kita marahi kambingnya nggak? Kita jalan. Ya. Situ dulu ada tempatnya voli. Ya kan? Kan ada netnya itu, net voli itu. Karena lama nggak dipakai, dia ke bawah. Dia main-main, lari. Kesandung sama net itu, jatuh. Blok. Akhirnya dia bangkit. Kurang ngajar lah, net lah. Ambil netnya dipukul-pukul gitu. Gitu dah. Emang siapa yang menyebabkan net? Nah, gitu loh. Ngapain? Kita mau dibodoh-bodohin sama setan. Ini bakal semuanya Allah. Allah yang bikin gerak seperti ini, gerak seperti ini. Tujuannya kita. Kalau kita sabar, naik derajatnya. Kalau kita nggak sabar, diulangi lagi. Rugi kan kita. Emang kita ada kesempatan lagi? Kesempatan sekali. Waktu yang berlalu itu tidak akan kembali lagi. Kemarin, halah, sudah lewat, sudah. Nggak bakal kembali lagi pada kita. Nah, itu yang harus kita pelajari ya. Siap untuk mempelajari konsep itu? Siap untuk menerapkan konsep itu? Siap untuk bersama Nabi Muhammad? Di dunia maupun di akhirat? Besarkan Nabi Muhammad. Besarkan Allah Ta'ala. Biarkan semua lingkungan ada Nabi Muhammad di situ. Dan biarkan Nabi Muhammad itu mulia. Bagaimana caranya? Terapkan akhlak yang baik. Sehingga mereka itu merasa heran, ini akhlaknya siapa? Nabi Muhammad yang mengajarkan. Hidup Nabi Muhammad situ. Bawa tasbih, apa yang kamu lakukan? Baca salawat kepada Nabi Muhammad. Hidup di tempat itu. Mau masuk ke kamar mandi, dilihat kamar mandinya. Ternyata kamar mandinya itu nggak ada sendalnya. Diambil, beli sendal, taruh di situ. Kenapa kamu beli sendal? Diajarkan Nabi Muhammad. Hidup kamar mandinya. Hidupkan di semua tempat Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad kita terapkan. Kamu dari keluarga yang bukan berasal dan bersumber daripada konsepnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu sudah memuliakan Nabi Muhammad dan kamu bawa Nabi Muhammad dalam rumah kamu, maka rumah kamu akan hidup, akan mulia, dan kemudian akan selalu digerojoki oleh rahmat, barokah, inayah, taufik, hidayah, semuanya itu. Siapa yang mulai? Kita yang mulai. Jangan nunggu orang lain. Kita yang mulai. Yang paling banyak menerapkan, dia yang paling banyak mendapatkan rahmat. Yang paling banyak melaksanakan, dia yang paling banyak mendapatkan barokah. Nah, jadi akhirnya kita minta pada Allah Ta'ala, semoga dimudahkan untuk kita semuanya. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala, diberikan hidayah, diberikan inayah, diberikan ma'unah, untuk mudah melaksanakan dan menerapkan semua akhlak yang baik. Semua akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang terbentengi daripada bisikan setan.
yang terbentengi daripada bisikan hawa nafsu, yang selalu bisa mengalahkan keduanya dengan kekuatan iman, dengan kekuatan takwa, dengan kekuatan hidayah, dengan kekuatan inayah. Dan semoga kita semuanya termasuk dipandang oleh Allah Ta'ala hatinya dengan rahmatnya, hati yang bersih tanpa ada noda, hati yang tidak ada benci, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada sombong, tidak ada hal-hal yang dapat mencegah rahmatnya Allah SWT. Al-hadiniyah, walikulli niyatin salihah, walamana wa al-Fatihah.